Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Marliana Nur Hidayah dengan NIM 121270006 dari program studi kimia dari kelas agama Q dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lukmanul Hakim Habibi dan juga kakak asistensi yaitu Kak Amirah Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan dakwah. Dakwah adalah aktivitas menyeru manusia kepada Allah Ta'ala dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dengan harapan agar objek dakwah atau mad'u yang kita dakwahi beriman kepada Allah Ta'ala dan mengingkari togut, sehingga mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Jika kita mencermati ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan banyak menemukan pembicaraan. Terdapat beberapa keutamaan dakwah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, dakwah muhimmatur rusul. Para rasul adalah orang yang diutus oleh Allah untuk melakukan tugas utama mereka, yakni berdakwah kepada umatnya. Keutamaan dakwah terletak pada disandarkannya kerja dakwah ini kepada manusia yang paling utama dan mulia, yaitu Nabi dan Rasul. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 108 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Yang kedua yaitu dakwah ahsanul amal, artinya amal yang terbaik. Dakwah adalah amal yang terbaik karena tujuannya adalah menjaga keberlangsungan amal Islami di dalam setiap pribadi dan masyarakat. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang artinya, wahai manusia, siapakah yang lebih baik perkataannya selain orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu, berhenti pada perintah dan larangannya, dan berdakwah mengajak hamba-hamba Allah untuk mengatakan apa yang ia katakan dan mengerjakan apa yang ia kerjakan. Yang ketiga adalah dakwah al-husulu ala al-ajri al-azim, yang dimana dakwah memiliki keutamaan yang besar karena para da'i akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu, demi Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwahmu, maka itu lebih bagimu dari unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa unta merah adalah kendaraan yang sangat dibanggakan oleh orang Arab pada saat itu. Hadis ini menunjukkan bahwa usaha seorang dai menyampaikan hidayah kepada seseorang adalah sesuatu yang amat besar nilainya di sisi Allah, lebih besar dan lebih baik dari kebanggaan seseorang terhadap kendaraan mewah miliknya. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan, wahai Ali, sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu, maka itu lebih bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya, lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Imam Tirmizi setelah menyebutkan hadis tersebut juga mengutip ucapan Fudail bin Iyad yang mengatakan bahwa seseorang yang berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil sebagai orang besar atau mulia di kerajaan langit. Keagungan balasan bagi orang yang berdakwah tidak hanya pada besarnya balasan untuknya, tetapi juga karena terus-menerusnya ganjaran itu mengalir kepadanya meskipun ia telah wafat. Yang keempat adalah dakwah an-najatu minal azab, yaitu dakwah dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Ta'ala. Dakwah yang dilakukan oleh seorang dai akan membawa manfaat bagi dirinya sebelum manfaat itu dirasakan oleh orang lain yang menjadi objek dakwahnya. Manfaat itu antara lain adalah terlepasnya tanggung jawabnya di hadapan Allah sehingga ia terhindar dari azabnya, di mana terdapat sebuah daerah yang bernama Ailah atau Eliyah, sebuah perkampungan Bani Israel. Penduduknya diperintahkan oleh Allah untuk menghormati hari Jumat dan menjadikannya sebagai hari besar, namun mereka tidak bersedia dan lebih menyukai hari Sabtu. Sebagai hukumannya, Allah melarang mereka untuk mencari dan memakan ikan di hari Sabtu. Dan Allah membuat ikan-ikan tidak muncul kecuali di hari Sabtu. Sekelompok orang kemudian melanggar larangan ini dan membuat perangkap ikan sehingga ikan-ikan di hari Sabtu masuk ke dalam perangkap, lalu mereka mengambilnya di hari Ahad
dan memakannya. Sementara orang-orang yang tidak melanggar larangan Allah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang mencegah kemungkaran dan mereka yang diam saja. Dan yang kelima adalah dakwah sebagai jalan menuju khair ummah. Rasulullah berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat terbaik sepanjang zaman dengan dakwah beliau. Dakwah secara umum dan pembinaan kader secara khusus adalah jalan satu-satunya menuju terbentuknya khair ummah yang kita idam-idamkan. Rasulullah melakukan tarbiyah mencetak kader-kader dakwah di kalangan para sahabat beliau di rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhu. Beliau juga mengutus Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ke Madinah untuk membentuk basis dan cikal bakal masyarakat terbaik di Madinah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga jalan yang harus kita tempuh untuk mengembalikan kembali kejayaan umat. Hikmah dari keutamaan dakwah yaitu al-hayatu ar-rabbaniyah, di mana kehidupan seorang dai yang selalu mengorientasikan semua aktivitasnya kepada Allah, di mana kehidupan, kematian, ibadah dan mahdah maupun goiru mahdah semuanya dipersembahkan untuk Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah al-hayah al-mubarakah atau kehidupan yang diberkahi. Dengan selalu berdakwah di jalan Allah, seorang dai telah menjadikan hidupnya penuh keberkahan. Yang dimaksud dengan keberkahan adalah kebaikan yang banyak dan melimpah di sisi Allah. Para nabi adalah orang yang paling diberkahi dan kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Cukup sekian penjelasan dari saya, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.